Petualangan saya berlanjut ke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di Kecamatan Sukoharjo yang berbatasan langsung dengan pantai utara Laut Jawa. Hari ini saya mau cari anggur, tapi anggur bukan sembarang anggur karena anggurnya rasanya asin, yaitu anggur laut. Dan tentunya masih di daerah Rembang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama dengan Pak Kan dan kerabatnya, saya sedang mencapai lokasi yang jadi habitat tumbuhnya anggur laut. Tak lupa membawa keranjang untuk mengumpulkan hasil yang nanti kami dapat. Perjalanan kami menuju ke lokasi mencari latoh itu kurang lebih 15 menit. Dan sepanjang perjalanan kami diikuti oleh burung-burung belibis ini nih. Karena memang di sekeliling kami itu banyak ikan dan mereka itu sedang mencari ikan untuk dimangsa. Kilometer dari pantai terdekat, sampailah kami di Pulau Karang. Kapal sudah bersandar, tapi kami masih harus jalan menuju ombak sana karena memang latohnya itu paling banyak di sebelah sana. Ya Pak ya? Iya. Pulau ini memiliki air laut yang jernih dengan batu karang yang beragam. Luas Pulau Karang sangat bergantung pada pasang surut air laut. Ketika air surut, pulau ini tampak lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Ya, latohnya. Kenapa disebut anggur laut? Karena memang bentuknya seperti anggur, lihat bulat-bulat seperti ini dan juga ada tangkainya. Satu dari beberapa jenis rumput laut yang hidup di dasar perairan ini, masyarakat sekitar menyebutnya latoh. Ini dia latohnya. Latoh atau orang zaman sekarang menyebutnya dengan sebutan green caviar. Kenapa disebut green caviar? Karena memang buletannya ini seperti telur ikan. Dan semakin besar bulet-buletannya ini, semakin mahal juga harganya. Anggur laut biasa dikonsumsi oleh masyarakat pesisir, tumbuh subur di perairan pantai. Akarnya digunakan untuk menyerap nutrien dari substrat, sedangkan buahnya yang berbulir berperan dalam berfotosintesis. Ini dia, latohnya banyak sekali. Wah, dan masih segar. Jadi bedanya latoh di daerah ini dengan daerah lain adalah memang yang bulat-bulatannya ini lebih besar, lebih ginu-ginu atau gendut-gendut. Sementara di daerah lain itu lebih kecil. Berbeda dengan daerah lain yang harus dibudidaya, Pantai Rembang menyimpan stok anggur laut yang sangat melimpah. Agar hasil yang diperoleh maksimal, tanaman musiman ini harus terjaga kelestariannya. Saya pikir latoh, Pak. Bukan. Sama-sama hijau ternyata. Ternyata mencari latoh itu tidak mudah. Contohnya nih, baru aja terhempas oleh ombak, terhantam kita semua. Jadi memang harus seimbang juga dan harus cekatan dalam mengambil latohnya. Karena kalau udah terhempas oleh ombak kayak gitu, bisa buyar lagi latohnya kemana-mana. Dengan akarnya yang pendek, anggur laut biasa ditemukan di daerah pesisir dengan substrat karang, berpasir, hingga berlumpur. Saya dan Bapak udah bergeser dari titik yang pertama ke tempat saat ini karena memang air lautnya itu sudah semakin pasang dan ombaknya pun juga kencang. Jadi kami bergeser ke daerah yang lebih dangkal agar mencari latohnya lebih mudah.
semua. Harus dipisahin dulu ya Pak? Iya. Untuk mengurangi beban bawaan, latoh yang sudah dipetik harus langsung dibersihkan dari karang dan pasir yang masih menempel. Jadi Ya. dari satu karang ini nggak semua Nggak latohnya semuanya, diambil. ya, Yang benar. kecil-kecil ini dibiarkan tumbuh Biarkan. lagi, jadi ditaruh lagi ke dalam pantai ya, laut ya Iya. Pak? Sayangnya, latoh tidak bisa bertahan lama setelah dipetik karena sebagian besar kandungannya adalah air. Oleh karena itu, biasanya masyarakat hanya mengambil secukupnya. Sementara Bapak menjual latoh-latoh hasil panen kita tadi ke pengepul, nah saya mau ambil beberapa untuk saya olah nanti di kampung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Rembang, saya tidak mau melewatkan sensasi camping di Pantai Karangjahe. Pantai dengan pemandangan alam yang eksotis ini memiliki ribuan pohon cemara yang tumbuh subur di semenanjung pantai. Nah, sekarang semuanya udah beres. Saya mau siap-siap untuk mengolah latoh dari hasil yang saya panen tadi. Dengan cuaca yang kayak gini, kayaknya olahan latoh menjadi urap cocok banget ya. Berbeda dengan rumput laut pada umumnya, anggur laut tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan minuman menyegarkan, seperti es campur dan es rumput laut. Alih-alih anggur laut segar dapat dimakan mentah sebagai salad atau lalapan. Kali ini saya mau buat urap latohnya yang pedas nih, cocok banget dengan suasana dan cuaca yang lagi panas terik seperti ini. Jadi cabenya harus banyak. Untuk penambah rasa gurih, urap latoh bisa ditambahkan ikan asap yang terbuat dari ikan salem. Bagian kulitnya harus dikupas karena teksturnya yang keras. Cara ini masih dilakukan warga setempat untuk mengurangi sensasi tidak nyaman saat dimakan. Umumnya, anggur laut dijual dalam bentuk segar dan asinan. Namun ada juga yang dipasarkan dalam bentuk kering, yaitu sebagai bahan untuk pembuat kosmetik, produk perawatan, dan obat-obatan. Nah, urap latohnya udah jadi. Tadi nggak saya kasih garam karena udah ada garam alami dari latohnya itu sendiri. Sekarang tinggal saya makan. Urap tanpa sayur ini menjadi ciri khas kuliner Rembang. Rasa asin dari latohnya itu membuat urapnya ini semakin gurih karena ada tambahan kelapa dan juga ikan asapnya itu membuat perpaduan rasa itu semakin menarik. Dan rasa pedasnya melengkapi semuanya. Tak hanya lezat, tapi latoh juga memberikan sensasi berbeda pada teksturnya ketika disantap. Latoh ini adalah hasil laut yang sangat simpel diolahnya, nggak perlu macam-macam, dimakan mentah gini aja udah nikmat. Dan antioksidannya tinggi banget loh, cocok banget buat saya yang suka berkegiatan di luar seperti ini. Jadi selain nikmat, juga sehat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sampai juga nih saya di Waduk Gembong. Nah, di kondisi kemarau kayak gini saya diuntungkan nih. Karena tanah-tanah di pinggiran waduknya ini kering, jadi aman untuk off-road ringan seperti ini. Waduk Gembong terletak di Desa Selorejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, berjarak kurang lebih 10 km dari pusat kota. Wah, keren banget, view-nya langsung ada gunungnya juga lagi. Selain untuk irigasi, waduk peninggalan Belanda ini menyuguhkan pemandangan Gunung Muria yang mempesona. Kemarau panjang tahun ini membuat debit air Waduk Gembong menurun drastis. Akibatnya, tanah di beberapa sisi waduk menjadi padat dan mengering.
Nah, karena waduk Gembong ini lagi surut, biasa di Sabtu Minggu ini banyak sekali pendatang dari luar daerah yang camping di sekeliling waduk. Dengan volume air seadanya, waduk ini masih menjadi surganya para pencari ikan. Wah, di depan saya udah kelihatan tuh ada beberapa nelayan yang lagi memancing atau menjaring ya. Saya penasaran, tangkapan apa sih yang mereka dapat hari ini? Bapak, nyari apa Pak? Nyari ikan. Pak, saya ikut ya. Warga di sekitar waduk menangkap ikan dengan banyak cara. Di antaranya menggunakan joran, jaring, dan rumpon. Nah, sekarang saya mau ikut Bapak nih untuk ngecek rumpon atau perangkap ikannya tuh di dalamnya ada ikan atau enggak. Rumpon adalah alat tangkap yang efisien karena bisa dipasang di perairan dangkal maupun dalam. Dalam bahasa kelautan, rumpon artinya karang buatan. Dirancang khusus sehingga membuat ikan seperti masuk ke rumah baru. Dulu, waduk ini adalah rumah bagi banyak ikan dan udang berukuran jumbo. Sayangnya, semakin hari jumlahnya semakin berkurang. Akibat dari penggunaan pupuk kimia di area perkebunan kaki Gunung Muria, sehingga membuat air waduk menjadi tercemar. Wah, ada nih. Ada lagi nih. Dilepasin dulu rumponnya. Aduh, padahal tadi tanggapannya lumayan ya Pak ya. Malah lepas. Ada. Wah. Wih, ada lagi. Dapat ikan nila. Nah. Sudah 2 kali ikan nila yang saya tangkap tidak sengaja terlepas. Semoga kali ini keberuntungan ada di pihak kami. Wih, dapat Pak. Wah, dapat kita nih Pak. Ya, saya kapok jadi megangnya di dalam keranjangnya aja. Karena dia licin banget dan juga tuh lihat durinya tajam banget. Nah, kita masuk ikannya ke dalam keranjang. Ada lagi nih. Tidak hanya di Indonesia, ikan nila juga digemari oleh warga di beberapa negara, termasuk Cina, Mesir, Filipina, bahkan Brazil. Nah, ini dia nih ikan-ikannya udah lumayan banyak dan kayaknya udah cukup untuk dimasak di camper van saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.